Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ferdiansah. Saya mahasiswa hukum semester 3 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah, di sini saya akan membahas mata kuliah dari mata kuliah Hukum Acara Pidana dengan dosen pengampu Bapak Ibrahim Fikmah Idrisi SHMH. Nah, di sini saya akan membahas tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, yang dimana pokok pembahasan kita akan membahas tentang pangkat kepolisian. Nah, sebelum kita membahas tentang pangkat kepolisian itu, kita harus tahu dulu apa sih kepolisian itu. Nah, menurutnya kepolisian itu adalah lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengayomi, melayani, serta menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Nah, kalau di Indonesia, menurut pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum poin 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2022, nomor 2002 maksudnya, kepolisian itu artinya adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian ini bertugas atau fungsinya sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, kapan sih Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dibentuk? Nah, dibentuknya itu pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, adapun kita perlu tahu 4 bahan baku untuk membangun kepolisian yang baik. Yang pertama itu adalah memiliki sistem organisasi polisi yang baik. Yang kedua itu polisi itu sendiri. Yang ketiga hukum serta politik yang mendukung bagaimana Polri. Nah, sebelumnya kita akan membahas fungsi dan tujuan daripada Polri. Fungsi dari Polri yaitu antara lain menjaga keamanan, perlindungan, ketertiban, mengayomi masyarakat dan penegakan hukum yang baik. Nah, fungsi Polri itu yaitu tadi untuk menjaga keamanan, di mana kalau ada maling, kepolisian yang berwenang untuk menghakimi, untuk menindaklanjuti, untuk memberikan sanksi yang tegas kepada si pelaku. Nah, tujuan Polri antara lain yaitu menjaga keamanan dalam negeri, mencakup tegak dan tertibnya hukum dan terbimbingnya masyarakat dalam menghormati hak asasi manusia. Jadi semua masyarakat wajib untuk menghormati hak asasi manusia karena sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, kita perlu tahu juga ini wilayah kepolisian itu. Kalau dia di Republik Indonesia ini ada kantornya yang namanya Markas Besar Polisi Republik Indonesia, yang dimana dipimpin oleh Kapolri. Kalau di daerah misalnya di provinsi ya, itu Polda namanya, polisi daerah, yang dimana dipimpin oleh Kapolda. Kalau kabupaten sedekat kabupaten kota, kalau kabupaten itu Polres, di bawah Kapolres. Kalau dia kota itu maksudnya Polresta. Nah, kalau dia kecamatan itu berarti Polsek, di bawah dengan Kapolsek. Nah, kita akan membahas sedikit tentang tugas dan pokok wewenang daripada kepolisian. Nah, tugasnya tadi itu yang agak jauh beda. Tugasnya itu menjaga ketertiban masyarakat serta penegakan hukum yang baik sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, fungsinya adalah kepolisian itu kita lihat aja di pasal 30 ayat 4, yang dimana berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertanggung jawab melindungi, mengayomi, melayani, serta menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, kita akan membahas sedikit tentang peran Polri dalam penegakan hukum. Polri merupakan bagian daripada penyidik yang memiliki kemampuan penegakan hukum dan kerjasama kepolisian internasional untuk
mengantisipasi kejahatan internasional. Jadi maksudnya kalau nasional ini itu di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, kalau dia internasional berarti sudah daripada luar negara Republik Indonesia. Nah, adapun peran Polri sebagai pengayom pelindung masyarakat, di mana Polri juga memiliki tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Karena peran ini sangat-sangat mendukung untuk membangun Polri, kepercayaan Polri kepada masyarakat. Karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dimana kita ketahui asas oportunitas yang diwadahi dalam hukum kepolisian. Yang ketiga, peran Polri sebagai pelayan masyarakat. Nah, Polri juga mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat. Seperti contohnya, kalau seandainya nanti ada maling atau ada apa, ya Polri cepat-cepat untuk melayani, untuk menindaklanjuti daripada itu. Nah, kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menegaskan wewenang kepolisian dalam pasal 13, 14, 15, dan 16. Nah, kita ambil satu pokok saja, pasal 13, yang mana tugas pokok daripada Polri yaitu adalah pertama, memelihara ketertiban dan keamanan. Yang kedua, menegakkan hukum. Yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita akan membahas sedikit juga tentang pangkat kepolisian. Pangkat kepolisian itu ada banyak. Dari pertama kali kita masuk kepolisian, masuk polisi maksudnya jabatan. Yang pertama itu adalah tamtama. Yang kedua ada yang namanya Baharada, Bayangkara 2. Yang ada pun namanya Bayangkara Baharatu. Ada Bayangkara Kepala atau Baharaka. Nah, ini setiap memiliki pangkat dan fungsi yang berbeda-beda. Setiap ini akan menaikkan pangkat juga. Jadi dari tamtama sampai bintara, ada bintara tinggi, ada perwira pertama, ada perwira menengah sampai perwira tinggi. Nah, kalau perwira tertinggi ini berarti dia sudah apa? Sudah bintang-bintang itu. Oke teman-teman, mungkin segitu saja video singkat daripada pengenalan tentang pangkat kepolisian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya share ke kawan-kawan semua dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari dan menambah kemampuan daripada kita semua. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.